Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Kami sering lewat showroom ini, cuma nggak pernah mampir. Nah, akhirnya sekarang kami putuskan untuk mampir dan lihat ada mobil apa saja di dalam. Kami berada di Glamour Auto Boutique di sebelah sana. Yuk. Wah, ada ini. Ini bukan Mercy G-Class biasa. Ini adalah rajanya Mercedes G-Class. Untuk yang rodanya ada 4 ya. Kenapa? Karena lebih tinggi daripada G-Class biasa. Tingginya bukan sembarang ditinggiin. Nggak main begitu. Dan logo di depannya adalah B, Brabus. Jadi ini adalah Mercedes Brabus G900 4x4 Square. Mengenai ini nanti rajanya G-Class ini. Kami mau lihat dulu ke dalam ada apa aja. Mas, belum ke dalam ada ini nih. Ini adalah Land Cruiser 70 double cabin. Tapi rodanya ada 6 ya kan. Di belakang itu ada 2X lagi. Ini kami dengar kabar bahwa bikin mobil ini nggak sembarangan juga. Bukan sembarang bikin tinggal tambah Excel gitu, enggak. Ini kapan-kapan pengen kami pinjam deh. Dalam yuk. Langsung disambut sama 2 ini. Nissan GT-R, Mercy SL. Tapi lihat sini dulu ah. Udah Mustang banyak sekali. Masa ada 5 Mustang langsung dengan warna yang berbeda-beda. Merahnya tuh ada 2, ada yang agak kemarunan, ada yang merah banget. Tapi nggak tahu kenapa paling cocok tuh kalau antara warna ini atau warna hitam ini. Banyakan pilihan. Kok jadi pengen. Ini dalamnya satu ah. Wah. Ini kami sudah ada first impression reviewnya nih Mustang ini nih. Itu rem tangannya unik. Rem tangannya itu bentuk rem tangan, cuma sebenarnya itu switch electronic parking brake. Tetap Mustang tuh wibawanya beda sih. Kalau yang V8 lebih tinggi lagi. Mana kalau kita buka satu, lengkap mesinnya. Pasti sebelah kiri nih. EcoBoost 4 silinder. Turbonya tuh gede banget di situ. Terus ini intercooler, air filter apa intercooler ini? Air filter ya? Hah? Filter. Iya, kirain intercooler. Water tuh air filternya di atas sini loh. Rolls Royce Ghost. Ini mobil basisnya yang BMW seri 7. Cuma tetap aja ini Rolls Royce. Dia diberhentiin di mana aja bisa tuh. Tuh, kunci. Aduh, baunya enak banget. Dan masih pakai button semua itu loh. Oh, dia nutup sendiri. Seneng main-mainin mobil gini. Terasain duduk belakangnya. Oke, bicara soal kelegaan, sebenarnya kalau dibanding sama Mercy S-Class seri 7 ya beda-beda tipis aja. Padahal ini harganya jauh sekali dan mobilnya panjang sekali. Cuma ini kemewahannya itu semuanya dipikirkan satu persatu, ya kan? Lihat tuh, ada langitnya, ada bintang-bintang. Ini rasi bintang mana gitu. Nutup pintu bisa tinggal pencet. Ini door, semuanya puter-puteran. Wah, keren banget turun dari sini. Ini payungnya. Ya, suatu saat nanti bisa jalan-jalan di Jakarta, bisa punya ginian di setirin. Aduh, what a life tuh kayak gitu. Kayak ini ada 2 station wagon, yang satu BMW, yang satu adalah Audi. Kalau ini sekarang udah banyak di mana-mana nih, BMW M3 Touring Competition. Ini agak langka nih. Ini adalah Audi RS6 bukan Quattro. Namanya ini kalau di Audi namanya Avant. Jadi wagon Avant. Ini langka. Susah barangnya ini. Tahu-tahu ada di sini ya kan. RS6. Ini mobil high performance ini. Wagon kencang. Dan kalau mau dilawan sama BMW M3 itu lawannya RS4. Ini RS6 lawannya BMW M5 berarti. Ngapain kalau ada yang bisa dibuka, rasanya pengen dibuka terus. Lega banget tuh sampai dalam tuh. Dalam banget bagasinya. Terus lebarnya seksi banget lah gitu. Sama ini juga seksi banget. Cuma kalau ini seksinya ada kotak-kotaknya begitu. Velgnya gede banget ini. Velg 22 inch. Lebar belakangnya bannya 285, tebelnya 30. Gede banget. Ada RS-nya di bawah. Ya. Jadi kalau mencari kesegaran di siang hari, matahari, carilah RS. RS. Ini tuh nggak ada, hanya sedikit rasa sportinya dalam mobil ini. Lebih ke arah mewah, elegan gitu loh dalamnya. Bukan sporty, nggak kayak di M3. Ngatur setirnya elektrik. Ini, ditunggu bekasnya aja kalau yang ini nih. Nyedot, vakum. Wah,
Selega apa belakangnya? Lega kan? Baunya enak banget nih kulitnya. Itu kan baunya enak-enak gitu. Kulit yang baunya enak pasti bukan yang vegan-vegan. Kan lihat mesinnya, nggak model 2 kali tarik ya. Dan nutupnya tuh nggak usah sampai ceklek baru dia nyedot. Udah deket aja dia nyedot. Jadi ini adalah mesin V8 4000 cc dengan turbo tentunya, menghasilkan tenaga 600 PS dengan torsi maksimal 850 Nm yang kemudian menyalurkan tenaganya ke 4 roda karena ini adalah Audi itu Quattro ya, melalui gearbox 8 speed. Tapi ini unik sih, punya ini sih jauh lebih sekarang saat ini jauh lebih unik daripada punya M3 Touring. Punya orang-orang yang ngerti aja. Nah ini kita lihat SL dulu, Mercy SL55. Ini tuh pernah kena review gak sih? Oh belum pernah. Tapi kami lebih tertarik sama yang merah itu, pengen banget. Nissan GT-R. Dulu pertama kali masuk Indonesia importir umum tahun 2007 kalau nggak salah. Harganya 1.750.000.000. Nah, waktu itu sedang-sedang aja sih harganya. Tapi dapat mobil yang 0-100-nya tuh 3,5 detik pada saat itu. Nah sekarang sudah lebih kencang lagi karena sudah di-refine lagi. Kalau dulu tuh banyak aneh-anehnya tuh, gearboxnya banyak yang nggak sempurna, Nissan GT-R-nya. Kalau sekarang sudah disempurnakan dan akhirnya mau disuntik mati. Ya, R35 mau di stop, sedih banget. Tapi R35 yang ini very special karena ini adalah R35 yang Nismo. Nah, Nismo itu kayak BMW itu M-nya Mercedes, AMG-nya yang top of the line-nya, yang paling kencengnya. Kalau Om Fitra itu kan dia punya Fairlady, Nismo. Kalau ini R35-nya. Maksudnya Fairlady itu cium tangan sama dia nih. Nah, waktu di Jepang terakhir, kami kan jalan ke tempat Nissan, test track-nya Nissan. Waktu itu disuruh cobain Nissan GT-R, tapi bukan Nismo ya. Wah, emang rasanya sih luar biasa. Luar biasa ini. Nah, dia ada perubahan-perubahan sedikit di interiornya. Jadi ada improvement sampai akhirnya yang model terakhir begini. Nissan Indonesia nggak masukin ini, jadi ya semuanya importir umum. Nah, ini ada 2 Porsche. Ini adalah Porsche Targa. Targa itu dari atapnya, model Targa gini. Merupakan atap paling keren dari suatu Porsche. Nah, dengan tempelannya Porsche Heritage 911 Targa 4S. 4S itu berarti bukan, ya, dia yang tipe-tipe menengah tapi yang ke arah kenceng. 6 silinder, boxer, 3.800 cc kalau nggak salah. Nyobain buka atapnya nggak sih? Ini showroom udah kayak punya sendiri aja. Utak-atik. Pencet apa ya? Pasti pencet ini. Asik. Asik. Keren banget, ya Allah. Keren kan jalan-jalan begini? Ada manis-manisnya gitu. Nggak tahu kenapa Porsche tuh sekarang ini kan banyak yang di stikerin gitu, Porsche pakai apa angka situnya, cakep-cakep aja gitu ya. Mau warna birunya dia warna apa? Kayak diputihin gitu bagus deh. Tapi ini tau. Ini adalah Porsche GT2 RS. Mobil yang sudah diringankan, saking ringannya, emblemnya aja stiker di depan. Sama 6 silinder juga, boxer juga, turbo juga, tapi ini menghasilkan tenaga 700 horsepower dan torsi maksimal 750 Nm. Transmisinya PDK. PDK itu dual clutch-nya Porsche. Teknologinya sama DSG gitu. Cuma special build for Anastasia. Bisa ya gitu dibikin tulisan-tulisannya. Bespoke semua ya. Ini buat Anastasia. Terus mesinnya nggak bisa dibuka, teknisi yang bisa buka. Ini center lock bukanya. Tahu nggak buka center lock itu muter buka yang kanan sama yang kiri beda muterannya. Biar kalau jalan dia otomatis kencengin. Kayak kita ke G-Class, rajanya G-Class. Sekarang saatnya Brabus. Jadi Brabus itu adalah rumah modifikasi terbesarnya Mercedes. Oke, bukan punyanya Mercedes. AMG punyanya Mercedes. AMG itu tadinya swasta yang akhirnya diambil alih oleh Mercedes. Kalau Brabus ini ya punyanya Brabus aja sampai sekarang. Dan Brabus tidak hanya, walaupun dia fokus di Mercedes ya, tapi tidak hanya untuk parts modifikasi Mercedes saja. Ada mobil-mobil lain juga dia punya parts-partsnya. Nah ini
terlahir dari pabriknya Mercedes adalah Mercy G63 AMG. Kemudian dimodifikasi sama Brabus menjadi, ini bukan G800 tapi 900, karena ini dicun menjadi 900 horsepower dan torsi maksimalnya 1250 Nm. Itu bisa ngelipet aspal, kuat banget. Nah, tadi kami bilang ini terlahir G63 yang biasa nggak setinggi ini. Nanti ada mobilnya deh kayaknya di sini. Ya, nanti kita lihat mobil yang nggak ditinggiin seperti ini. Ini ditinggiin bukan lift kit. Ini adalah portal. Sini maksudnya. Nah, ini dia. Biasanya kan, walaupun suspensi independen, gardan itu sama poros tingginya tengah roda itu biasanya nggak jauh beda ya. Tetap gardan tuh sekitar sini. Tapi ini mobil gardannya tuh di atas lagi karena pakai sistem portal. Ini kalau dilihat dari dekat, sebenarnya drivetrainnya dari gardan itu masuk ke atasnya, baru dia ke bawah. Dan ini di low-kan lagi rasionya. Sistemnya agak kompleks, ada extra gearbox di dalamnya. Cuma bikin mobil ini ground clearance-nya lebih tinggi, khususnya bagian tengahnya. Cocok sekali untuk rock crawling apa. Makanya ini benar-benar rajanya bisa untuk off-road. Mercedes AMG juga ngeluarin yang 4x4 square. Tapi kalau ini di-develop oleh Brabus sendiri. Semuanya, armnya, semuanya diganti di bawahnya. Makanya ini warnanya beda kan. Kolongnya tuh dia warna orange sampai ke belakang sini. Tuh, orange. Nah, belakang ini dia solid axle. Artinya tidak independen. Ya. Gardan, standar ya gardan, terus mendistribusikan powernya ke kanan dan ke kiri seperti ini. Tapi gardannya di atas. Karena sistem portal ini canggih kan. Wah, ini gimana bukanya kapes ini? Oke, dia. Nanti gimana nutupnya? Mesinnya dulu deh. Brabus 900. Nih berarti mesin roketnya Brabus. Ada tanda tangannya juga seperti di AMG. Karena mesin ini diricun lagi, dibongkar lagi oleh satu orang, satu engine sama kayak di AMG, dan nggak diburu-buru, nggak ada target waktunya mereka mengerjakannya. Jadilah satu mesin dengan tenaga 900 horsepower tadi. V6 4500 cc di sini tulisannya. Ya 4400-an sih. Ini adalah mesin V8 biturbo, turbonya 2 kanan kiri, 4500 cc, sini tulisannya 4500 cc. Sebenarnya 4400 lebih dikit sih. Yang bisa 1250 Nm. Luar biasa. Tapi buat mobil segede gini sih ya kepake tuh torsi segitu banyak. Ini ECU-nya di mana ya by the way? Di atas nih. Dia kan sistemnya begini nih. Biturbo. Mesin ini turbonya tuh bukan di pinggir-pinggir, tapi di tengah. Intake-nya tuh yang dari pinggir, turbonya tengah-tengah. Jadi panasnya itu dipusatkan di tengah sini, makanya tuh pakai cover itu segala. Ini cara nutupnya gimana? Coba. Nggak nyampe. Bisa. Nggak, nutup kap mesinnya itu ada kayak sekitar 200% lebih maco gitu rasanya. Nih, semuanya segala-galanya Brabus di sini. Rasanya pengen ngitung jumlah tulisan Brabus pada mobil ini. Semua aksesoris Brabus tuh kayak ketempel. Dari ujung depan, tempelan plat nomor, Glamor, bukan Brabus. Kemudian depan ini ada semacam bull bar yang ditutup sama ini, bumper plastik. Di dalamnya ada winch-nya. Nih, winch-nya nggak tahu ini berapa ton. Yang pasti lebih kuat daripada winch Jimny kami sih. Ini winch-nya worn. Terus dia pakai talinya pakai apa nih, poliuretan nih. Ya, dia nggak pakai yang besi. Ya, ada plus minusnya pakai yang ini. Yang Jimny udah diganti ini, jadi lebih ringan sebenarnya. Dan kalau misalnya snap putus pas lagi narik, nggak nyabet, nggak kayak yang besi. Anyway, logo Mercedes berubah jadi B, Brabus. Grillnya, grill Brabus, carbon fiber semua dengan tulisan Brabus atas. Kap mesinnya dikasih cover tambahan di atasnya Brabus. Nah, ini aksesoris tambahan aja karena ini tidak bolong sama sekali. Ini tuh nggak bolong. Ya, ini lebih ke style aja. Lampu ada Brabus juga nggak? Nggak ada. Ada over fender tambahan lagi, carbon fiber. Ini list ini carbon fiber. Dia nggak pakai snorkel ya. Konon katanya
G-Class itu bisa ngelewatin banjir asal nggak ngelewatin batas ini. Banjir seperut bisa lewat berarti. Nah, kita lihat ini ya, gede banget bannya. Dan kita dari tengah, ini baut rodanya ada 8. Bukan lubang 5, bukan lubang 6, tapi lubang 8. Velg Brabus HD off-road ada tulisannya. Ya iyalah, buat off-road. Bannya pakai Pirelli Scorpion ATR, jadi MT. Remnya juga gede banget dalamnya. Nah, ini kombinasi warnanya orange dan hitam. Jadi bodinya warna hitam, sisanya lain-lainnya warna orange. Brabus tuh kayaknya mobilnya kalau hitam putih deh. Ya, tapi buat ngempesin, buat mompa nggak ada dia dari sini. Itu kalau nggak salah AMG yang 6x6 tuh kalau nggak salah bisa dipompa dari dalam. Lihat nih, arem-aremnya Brabus. Arem-arem tuh makanan kan ya. Terus sini deh, nih lihat dari dalam lagi. Ini tuh masih bisa dinaik turunin lagi. Ini kayak coil over yang bisa diatur tingginya. Jadi kalau ini rasanya ketinggian masih bisa dipendekin. Nah, ini ada aksesoris lagi. Nih, lubang-lubangan palsu juga. Ada aksesoris Jimny juga yang over fender. Nggak tahu tuh importnya dari mana. Modelnya begini juga. Jadi Brabus itu banyak menjadi kiblat para modifikator-modifikator. Oh, desainnya apa? Mirip Brabus, termasuk interiornya loh. Nah, ini yang over fender Jimny ngikut Brabus sih, ada beginian. Ini Brabus. Tulisan maco sekali, biturbo 900. Terus ini ada lampu nih guys. Di atas nggak ada lampu. Naiknya susah, tinggi iya. Ini mobil 24 cm lebih tinggi daripada G-Class biasa, G63 biasa. Naiknya gimana caranya? Begini, aman. Kalau untuk ke depan, dia ada footstep tambahan. Naiknya jadi lebih gampang. Oke, kaget ya dalamnya, orange. Jadi bukan hanya luarnya aja, dalamnya juga orange. Nah, kalau untuk naik ke belakang, ya bisa lah pokoknya bisa lah. Cuma hati-hati knalpot ya. Ini ada knalpot Brabusnya juga. Bisa berubah suara juga, bisa dibuka. Tergantung driving mode-nya mobil ini. Belakang sama tinggi, lihat tuh armor. Panjang banget nih arm. Panjang sekali. Ada roof rack-nya di atas. Dengan segala macam aksesoris untuk overland. Ini ada kampak nih. Yang rasanya kalau parkir sembarangan takut dicolong kampaknya. Karena bannya itu gede banget. Tadi bannya kami ukuran belum ngomong ya. Scorpion ATR ini ukurannya adalah 25, tebelnya 55. Velgnya 22 inch, 325. Nah, tentu G-Class harus pakai ban serep dong. Jangan kayak yang EQG. Ya, G-Class listrik. Karena ban itu gede sekali dan berat sekali, mountingnya beda lagi tuh. Brabus juga nih. Dan tulisan-tulisan Brabusnya dari yang pinggir sampai yang sini, dia tuh ada outline-nya warna orange-nya. Sebelah sini ada tangga buat naik ke atas, buat naik ke roof rack. Nggak tahu cara naiknya bagaimana. Tuh, dalamnya mewahnya, lihat nih. Ini napa nih, napa kan? Baunya enak. Oh, dia nggak ada bukaan dari dalam ya. Karena G-Class zaman dulu itu, ini kursi depan dengkul-dengkulan kayak di Kijang kotak. Nah, di dalamnya ada aksesoris lagi. Ada karpet atasnya, ini bisa buat naruh jepitin macam-macam lagi ya. Ya, nah ini ada kabinet yang bisa dibuka, putar, tarik. Nah, ini macam-macam peralatan off-roadan, termasuk remote untuk nih, remote warn untuk winch-nya. Oh, ini remote winch juga, tapi wireless. Kalau yang di sebelah kanan, sebelah kiri, ini kayak high visibility jacket dan P3K. Ini bisa dibuka sampai seberapa? Sampai segini dalamnya ya kan. Sesuai. Ini kalau yang namanya reviewer tuh pengen nyoba-nyobain, termasuk ngelipet jok paling belakang itu apakah bisa rata lantai. Dan mau lipat nggak tuh segini aja, kayaknya bawahnya mesti di begini, kemudian dilipat, yes, rata lantai. Jadi bisa bawa barang banyak juga di sini. Kita tutup dulu. Kenceng sih. Ini cara naik ke atasnya gimana ya? Nah, ini disediain begini dua. Itu untuk yang diesel sebenarnya. Ini buat ngisi AdBlue-nya. Ron berapa ya dia? 98. Tapi best choice-nya 102. Ini Eropa kan, bukan Amerika ya. Maximum power 102. Itu pakai apa? Avgas. Aviation gasoline. Kita coba duduk belakang dulu. Orange banget ya. Di mana-mana mata memandang orange, termasuk atapnya ini. Ada armrest-nya. Ada 2 cup holder, bisa bertiga belakang sini. Ada seat belt-nya juga di tengah. Jarak dengkul dengan jok depan di posisi nyetir kami. Tinggi kami 174. Ya, ada. Kaki masih bisa masuk banget. Headroom masih sangat lega, kecuali belakang ini. Ini agak rapet.
Ada 2 ventilasi AC, bisa ngatur AC sendiri juga dari belakang termasuk blowernya. Terus ini di bawah ada 12 volt power outlet dan ada 5 voltnya juga nih, USB biasa masih, belum USB-C. Ada kantong 2. Ini ada tempat untuk naruh aksesoris. Dan kalau misalnya kita lupa nih, kita lagi naik mobil, apa ini ya? Oh, Brabus 900. Tuh, ini semuanya lapis kulitnya tuh serius banget loh. Bener-bener. Jadi ini ngebangun interior Brabus ini, itu bener-bener G63 tuh dibongkar semuanya. Ya, ada yang dicat, ada yang semuanya dibongkar. Nah, ini bener-bener punyanya si Brabus. Covernya ini. Walaupun tulang joknya ya punyanya si G63. Enak sih duduknya ini. Nah, ini naiknya gampang, enak. Yes, sama seperti G-Class biasa. Orange sekali. Nah, kalau mobil yang segini mahal tuh orange tuh nggak ada nora-noranya sama sekali, nggak tahu kenapa ya. Heran, panas ya kan? Kita nyalain aja. Nah, ini kalau di dalam sini, ini seperti G-Class biasa, nggak ada yang berubah, nggak ada aksesoris tambahan, switch tambahan untuk penunjang garden portalnya gitu, nggak ada. Ini seperti G-Class biasa. Bahkan ininya tuh masih model Mercedes yang sebelumnya nih. Tuh, nge-lag lagi. Dan tidak touchscreen. Nah, untuk mengatur layar ini bukan dari yang kiri, tapi dari yang kanan. Oke. Nah, konon katanya G900 ini yang model tinggi begini hanya ada 3 yang setir kanan. Oke. Termasuk yang kami dudukin ini. Hanya ada 3. Jadi wow, harganya berapa? Wow. Nah, di sini juga menunya normal seperti Mercedes-Benz biasa. Nah, ada pijetnya, lumayan lah. Ya, jadi untuk atur ini jempol kanan atau puter-puteran ini. Media, kita ke vehicle. Dynamic select itu driving mode, fuel consumption pasti serem. Ini 30 liter per 100 km tapi udah mentok. Vehicle setting. Nah, ini dynamic select ya. Ini adalah driving mode-nya. Untuk yang individual, ini kan kita bisa atur satu-satu nih. Drive-nya yang apa? Moderate, reduce, sport, dynamic. Transmission-nya yang apa? Manual atau automatic. Dynamics ini suspensinya mau basic, advance atau pro. Bukan suspensinya sih. Ini traction controlnya. Terus suspensinya mau comfort, sport atau sport plus. Masih di sportin gitu loh, mobil segini tinggi. Exhaust system mau apa? Mau balance atau yang powerful. Nah, kita mainnya di ini engine data. Oh ya, oke, ingat ada ginian. Aduh, suaranya. Ada data horsepower dan torsinya. Torsinya bahkan di sini nggak nyampe 1000 nih. Coba kalau kita ubah driving mode-nya menjadi nih AMG, bisa juga di setir, puter sport plus. Suara knalpotnya langsung berubah. Tuh, langsung bulat, garing, enak. Tuh ada batuk-batuknya. Sampai goyang sasisnya. Nah, ini aja ada setting-settingan juga ya AMG. Agak kompleks sebenarnya, tapi kalau udah biasa normal-normal aja. Vehicle data itu untuk lihat steering angle gitu-gitu. Oke. Setirnya ya berat ya. Beda ya. Dia power steeringnya pasti beda ini dengan roda segede gini. Anyway, kita pindah ke bawah sini. Ini ada locker. Ya, locker bukan untuk nyimpen barang, tapi untuk ngelock diferensial. Jadi ini ada urutannya 1, 2, 3. Lock pertama untuk diferensial tengah. Lock kedua diferensial belakang. Lock ketiga diferensial depan yang paling ekstrim, dan itu harus di jalanan sangat licin sekali, di lumpur gitu misalnya. Bawah ini untuk urusan AC masih pakai tombol-tombol fisik. Bawah sini ada shortcut lagi untuk navigasi. Terus ada jamnya di tengah sini. Nah, jamnya ini ketutup sih. Tulisannya Panerai untuk telepon, terus ini shortcut untuk setting yang tadi. Hazardnya dari sini kecil. Nah, tengah ini bisa untuk ngatur itu juga sama. Jadi bisa mau pakai puter-puteran bisa, mau pakai ini bisa. Ini ada haptic feedbacknya gitu. Home button bisa di sini, bisa di sini. Komplit, double gitu loh. Nah, ini untuk driving mode. Yang tadi ini masih Sport Plus. Driving mode bisa di setir, bisa juga di sini. Manual mode untuk transmisi. Ini shortcut untuk suspensi. Nah, ini knalpot nih lagi buka. Dan ada kamera 360-nya untuk memudahkan hidup Anda ya pemilik mobil ini kalau pas mau parkir, karena pasti akan agak susah ya kan. Tahu-tahu
Lindes Honda Jazz gitu. Tentu kan kita nggak sengaja, kita nggak tahu. Setir, ini orange semua juga, carbon fiber, setir Brabus yang bagus sekali. Jempol kanan untuk urusan yang tadi, termasuk telepon. Jempol kiri untuk urusan cruise control. Ini ada adaptive cruise controlnya yang bisa diatur dengan jaraknya. Ini ada pedal shift di balik setir. Nah, shifternya kan biasanya AMG selain G-Class itu ada di sini kecil ya. Ini normal seperti Mercedes lain, ada di kanan shifternya. Sebelah kiri untuk wiper dan sen high beam low beam. Lampu ada di sini seperti biasa Mercedes. Ada pendingin jok di pintu. Buat buka jendela ada di atas sini. Semuanya auto up and down. Yalah, mobil segini mahal ya kan. Spion tengah frameless, terus ini ada tombol-tombol lagi. Lampu, ini SOS nggak kepake. Lampu, nah ini audionya Burmester sampai ada di atas sini. Ini ada sampai ada empuk-empuk ini loh tuh. Ya. Gaya Brabus tuh dulu yang pertama kali bikin wajik-wajik, model wajik tuh Brabus kalau nggak salah kan. Sekarang dia bikin gini. Model apa ini? Mandarin. Di joknya ada tulisan apa ini? Masterpiece. Brabus Masterpiece dengan tanda tangan yang jahit. Kan ini tukang jahitnya ya. Oke. Kepraktisan sama seperti G-Class biasa. Nih dibuka buat ada cup holder. Terus bisa dijepit cup holdernya. Ini apa sih bacaan lagi? Oh ini fog lamp. Jadi yang aksesoris itu ngumpet di konsol tengah. Ya, itu buat ngaktifin winch sebelah sini. Laci. Takut gitu megang-megang ini, takut kotor. Kita harus cuci tangan yang bener dulu. Ini ada pegangan kalau penumpangnya ketakutan. Coba deh tutup pintunya deh, pengen masukin gigi. G-Class tuh masih ada ciri khasnya ya ini. Pintunya itu mereka masih mempertahankan dari zaman dulu. Sampai sekarang. Kan tahu maju dikit urusannya kayak gimana. Dengan sport mode lah. Comfort mode. Rem tangannya itu ada di sini. Kaki kiri. Ini rem tangan. Setirnya biasa aja rasanya. Ini atas panoramic roof nggak ada. Dia sunroof biasa yang bisa dibuka. Pengen tahu sih kalau jalan kayak gimana. Jadi penasaran kalau yang nggak tinggi begini tuh kayak gimana? Tuh. Tiba-tiba ada. Nah, ini adalah bentuk Brabus 900 yang bukan 4x4 square. Ini dia nyebutnya 4x4 doang sebenarnya. Nah, ini yang tingginya normal. Ya, gede juga. Coba kalau dibandingin ini lihat nih, tingginya nih. Tadi 24 cm kurang lebih. Jauh sekali. Jauh sekali. Ini jadi kayak ceper gitu. Atau mungkin ini bisa jadi ini lebih pendek daripada G63, bisa jadi ya. Karena ini kan udah dibrabuskan. Ini sama nih, cover cup mesinnya mirip, cuma ini yang glossy, kalau itu yang matte. Grillnya ada beda lagi, itu grillnya karbon. Nah kalau itu aksennya orange, ini aksennya biru sampai ke interiornya. Nanti ya kita ke interiornya. Bumpernya mirip, cuma yang sana kan tengahnya ada winch-nya. Ini nggak pakai yang carbon fiber, tapi tetap ada tulisan Brabus. Terus velgnya dong, 24 inch, 24. Ya, depan lebarnya 295, tebal 30 aja. Ya, rem gede banget di dalam jadi kelihatan kecil gara-gara velg 24 inch ini. Nah ini semuanya kayak kaki juga sudah dicun oleh Brabus juga. Spion, carbon fiber, ini juga mirip tuh. Ya, dengan lubang-lubangan palsu. Iya, ini ngomong-ngomong yang sana juga sama nih. Cover cup mesinnya tuh ada tulisan Brabusnya di baliknya. Jadi kalau bisa ngeliat dari dalam, lagi naik apa ya? Oh, Brabus. Knalpotnya sama seperti ini juga, tapi dia nggak ada extra footstep tambahan. Karena kita nyampe naik ya segini. Aman. Nah itu ada roof rack-nya, yang sana ini tidak ada roof rack, tapi tetap ada high mount extra light, fog light. Bagasinya dudukan ban serepnya standar, kayak cover Brabus begini. Bagasinya biru sekali. Dalamnya tuh plus tuh, nanti kita ke dalam ya. Bagasinya nggak ada tambahan ekstra bawahnya kayak tadi. Ini ada covernya, ini mirip teksturnya, tapi biru. Ini carbon fiber. Ada spoilernya di atas buat downforce kalau kepake. Nah ini kita lihat mesinnya dulu ya. Warnanya tuh putih, putihnya putih matte gitu ya. Gampang kotor sih jadinya, tapi keren banget. Sama Rocket Brabus 900 biturbo 4500 cc. Ini build by, kayaknya beda orang sama yang tadi deh. Ini engine covernya karbon warna merah.
Sama ini, 900 horsepower dengan torsi 1250 Nm, 0 ke 100 km per jamnya dalam 3,7 detik. Yes, 3,7 detik. Mesin yang sama sebenarnya, 900 horsepower karena ini Brabus 900, torsi maksimal 1250 Nm, sama gearboxnya juga. Tapi karena ini mobil lebih ringan, tanpa gardan portal, mesin ini bisa mengantarkan ke 100 km per jam mobil ini dalam 3,7 detik. 3,7 detik. Ya, itu macam-macam Nissan GT-R punya waktu gitu loh. Ya, sekarang lebih kenceng Nissan GT-R. Kita ke dalam. Oke, kita ke belakangnya dulu karena ini spesial. Ini 2+2. 2 kursi depan, 2 kursi belakang. Cuma biasanya kalau 2+2 itu dikasih kelegaan lebih, kalau ini enggak. Ini tidak dikasih kelegaan lebih. Buat apa ya ada 2+2 ya? Tapi keren aja sih, eksklusif itu. Brabus 900 2+2. Ini tengah tuh ada konsol, ada cup holder, ada tempat naruh handphone, and that's about it. Masa cuma segitu sih? Apalagi bawahnya? Oh, ada tempat botol nih, sepertinya kanan kiri tuh tempat botol champagne kalau nggak salah. Dan pasti cool box ini. Taruh di sini champagne-nya. Ini adalah, oh ini layar ini, semestinya layar. Entak, kan nyala kan? Artinya semuanya dikontrol dari sini, termasuk pengaturan jok. Nah kan bener kan, AC bisa dikontrol dari sini, ngatur jok sekarang. Ini buat naik turun. Tadi bener nggak nyala. Ini kalau ini senderan aja. Bisa nyender apa ya? Oh lebih nyender jadinya. Ini kayaknya mesti dicopot nih divider belakangnya. Mungkin bisa lebih mundur lagi. Sama headrest deh. Pijat. Udah segitu. Kayak back. Audio volume di sini. AC. Tuh. Tombol Brabus apaan ya? Ini buat terang gelap. Oh lampu. Bisa diarahin lagi lampunya. Terus ini bukanya gimana jadi? Oh, suka bisa. Itu dia. Oh meja. Sadis. Nah tuh dia. Ada mejanya. Nih biru juga. Jreng birunya itu. Saya sambil laptopan. Bisa sambil macam-macam naruh handphone. Jatuh sih naruh handphone. Oh ada ganjelannya ini. Ada mejanya tuh kanan kiri, tengah masih bisa naruh sesuatu lagi. Aduh mewahnya. Nah, ini semuanya senderannya tuh ada kanang Brabus ini. Ada terasanya sih di punggung sih. Ada pemanas dan pendingin jok sekarang. Sekarang kita ke depan. Ini nggak pakai penrai, pakai penrai juga ya. The sound of music. Sama, persis. Ini juga masih OS lama, nyalain AC. Tapi apakah ngaturnya dari sini juga? Oh enggak, kalau yang ini udah bener di kiri, bukan di kanan. Apakah ini touchscreen? Enggak. Suaranya ini di comfort mode. Terus kalau ini di sport plus. Sasisnya tuh sampai goyang dengan 1250 Nm tuh. Berapa pak? Jadi G-Class tek-tek. Asik gua kata ya Allah. Itu yang bikin pengen. Itu yang bikin pengen. Nah ini semua juga carbon fiber. Birunya itu, biru banget. Mata tuh kalau turun dari mobil mungkin biru semua kali ya pandangan. Yang sana orange banget, ini biru banget. Tapi ya itu, karena ini adalah Brabus, bisa di custom warnanya mau kita. Nah ini customernya mungkin warna, misalnya biru ini, seneng dengan warna biru ini. Sama ada loker segala yang nggak akan kepake. Orang punya G-Class yang ini nggak mungkin off-road. G-Class yang itu ada kemungkinan kecil lah mungkin untuk off-road. Paling lebih banyak pajangan. Dan karena videonya sudah kepanjangan, kita tutup video ini, kita lanjut ke video berikutnya. Stay tune di channel Om Mobi. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Mobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Cek juga kita ada akun-akun Instagram baru, Mobiviasi dan Balap Mobi. Cek itu ya. Sekarang kita lanjut ke lantai atas sana, kita lihat apa bawah ya. Kita lihat ada mobil yang sangat spesial. Apalagi untuk Anda yang suka nonton film-film Hollywood. Yuk, bye G-Classes.